Shalom saudara, istirahat merupakan sesuatu yang sangat penting. Bahkan karena sangat penting, Tuhan membuat istirahat ini menjadi satu paket dengan penciptaan. Jika kita buka Alkitab kita, pasal pertama dan pasal kedua, itu belum membahas tentang hukum Taurat, belum membahas tentang keselamatan, bahkan belum membahas tentang dosa, tapi membahas tentang istirahat. Yakni Tuhan menguduskan satu hari. Setelah dia selesai menciptakan alam semesta ini, dia menguduskan satu hari yang kita kenal dengan hari Sabat. Nah, karena kita tahu istirahat itu penting, hari ini kita mau belajar sama-sama bagaimana cara bisa beristirahat sekalipun kita di dalam badai. Mari kita buka di Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-40. Saya bacakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Di dalam ayat ini kita melihat bahwa Yesus tertidur ketika murid-muridnya sedang menghadapi badai. Mungkin pertanyaan yang sama yang ditanya murid-murid itu, kita tanyakan juga. Kenapa Yesus tidur? Apakah Tuhan nggak peduli dengan masalah kita? Apakah Tuhan nggak peduli dengan badai-badai yang kita alami saat ini? Tentu saja tidak demikian. Sebaliknya dari peristiwa ini, kita bisa belajar beberapa hal yang penting. Hari ini saya mau sampaikan dua saja. Yang pertama yaitu di tengah taufan yang begitu dahsyat, yang bahkan membuat nelayan ketakutan. Kita tahu bahwa hampir setengah dari murid-murid Yesus itu sebelumnya profesinya nelayan. Dan taufan ini membuat mereka ketakutan. Tetapi Yesus bisa tidur dengan tenang di kapal tersebut. Saya yakin Yesus tertidur bukan hanya karena Yesus lelah, tetapi Yesus mau mengajari kita sesuatu di sini. Secara simbolik, Tuhan mau menunjukkan bahwa taufan yang dahsyat itu, badai yang mengerikan itu tidak lebih besar dari Tuhan. Amin. Itu yang pertama, bahwa badai itu, taufan itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan Tuhan. Karena itu Tuhan bisa tidur dengan nyenyak, bisa tidur dengan pulas, karena badai itu bukan apa-apa. Yang kedua adalah seringkali kita lebih fokus ketika Yesus menghardik badai. Sehingga tidak heran dari kita mungkin mencoba juga menghardik badainya masing-masing. Tapi saya mau katakan di sini kita nggak usah melakukan hal tersebut Kita nggak usah kurang kerjaan. Hanya Tuhan yang bisa menghardik taufan dan badai. Kita manusia nggak usah berlagak jadi Tuhan. Nah, saudara-saudara, jika kita tidak mau ada badai dalam hidup kita, artinya saat ini kita masih ada di pinggir. Artinya kita masih di tepi, di tempat yang dangkal. Saudara, di tempat yang dangkal kita nggak bisa dapat apa-apa. Seorang nelayan dia nggak bisa mendapat tangkapan yang besar kalau masih di tepi, masih di pinggir, masih dangkal. Dia baru bisa mendapat tangkapan kalau dia sudah berlayar ke tengah lautan, ke tempat yang dalam. Di tempat yang dalam itu banyak sekali tangkapan, banyak sekali opportunity, banyak sekali resources, banyak sekali kesempatan.
Tetapi di tempat yang dalam juga, di sana ada badai. Nah, kita nggak mungkin menghardik setiap badai yang datang kepada kita. Kita bisa exhausted, ya. Kita bisa kelelahan sendiri. Tetapi kita bisa belajar di sini seperti Yesus, ya. Belajar seperti yang dilakukan Yesus. Belajarlah beristirahat, ya, sekalipun kita ada di dalam badai. Hal ini tidak berarti bahwa kita nggak peduli dengan masalah kita. Nggak berarti kita cuek saja dengan semua yang kita hadapi. Enggak. Tetapi kita perlu dapat beristirahat agar kita punya energi menghadapi apapun badai, apapun kesulitan yang saat ini kita alami. Nah, di saat badai, kita mungkin panik, tertekan, gelisah. Nah, di saat-saat seperti itu, kita nggak bisa berdoa, kita nggak bisa mengambil keputusan yang tepat, ya. Karena itu di dalam Mazmur, Daud mengatakan kepada dirinya sendiri, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Karena itulah kita perlu mengistirahatkan jiwa kita, ya, agar kita tidak gelisah, tidak tertekan, dan kemudian kita bisa cukup tenang untuk berdoa. Saudara yang kekasih, dua hal yang kita pelajari hari ini. Yakinlah bahwa tidak ada badai yang lebih besar dari Tuhan kita. Dan kemudian saat badai menerjang, kita jangan takut dan panik, tetapi mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus berfirman, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Tuhanlah yang memberikan kita kelegaan. Tuhanlah yang akan memberikan kita istirahat. Tuhan Yesus memberkati.